nama saya Ria Hidayat dengan NIM 2119051, perwakilan dari kelompok 3, model pembelajaran 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran bersiklus learning cycle. Baiklah, adapun penjelasannya, model learning cycle pertama kali dikenalkan oleh Robert Karplus dalam Science Curriculum Improvement Study atau SCIS. Model siklus ini merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siklus ini memiliki tahapan-tahapan kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat memahami kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif dan menggunakan pendekatan konstruktivis. Hal ini sesuai dengan implikasi dari pandangan konstruktivis di sekolah ialah pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke siswa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tahapan learning cycle. Adapun tahapan pembelajaran learning cycle adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangkitan minat atau engagement merupakan tahap awal dari siklus belajar. Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat dan keinginan tahu siswa tentang topik yang akan diajarkan. Yang kedua, eksplorasi atau exploration merupakan tahap kedua model siklus belajar. Pada tahap ini dibentuklah kelompok-kelompok kecil antara 2-4 siswa, kemudian diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran langsung dari gurunya. Selanjutnya yang ketiga, penjelasan atau explanation merupakan tahap ketiga pada model siklus ini. Pada tahap ini, guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan kalimat atau pemikirannya sendiri, meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan mendengar secara kritis antar siswa dan guru. Selanjutnya, elaborasi atau elaboration merupakan tahap keempat pada siklus ini, merupakan siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Dan yang terakhir merupakan evaluasi atau evaluation, merupakan tahap akhir dari siklus belajar ini. Pada tahap ini guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam menerapkan konsep baru. Siswa dapat melakukan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban dengan menggunakan observasi, bukti, penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Baiklah, selanjutnya adapun macam-macam learning cycle. Menurut Lawson pada tahun 1988 terdapat 3 macam siklus belajar ini, yaitu yang pertama siklus belajar deskriptif, yakni para siswa menemukan dan memberikan suatu pola empiris dalam suatu konteks khusus, dan ini merupakan fase eksplorasi. Selanjutnya yaitu siklus belajar empiris induktif, yakni di mana para siswa mengemukakan sebab-sebab terjadinya pola tersebut sehingga diperlukan penalaran analogi untuk memindahkan atau mentransfer konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks lain dengan konteks yang baru. Dan yang terakhir, siklus belajar hipotesis deduktif, yaitu para siswa menurunkan konsekuensi logis dari hipotesis tersebut dan merencanakan serta melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Febriani dengan NIM 2119075 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu poin D, fase-fase pembelajaran dengan model siklus belajar cycle learning. Menurut Abraham et al. 1986, dalam pembelajaran model siklus belajar learning terdapat 3 fase yang penting, yaitu fase eksplorasi, pengenalan konsep, dan penerapan konsep. Fase eksplorasi yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi materi secara bebas. Pada fase eksplorasi, siswa terlibat secara aktif untuk mengangkat secara bebas. Siswa terlibat secara aktif untuk mengeksplorasi objek, peristiwa, atau situasi menarik melalui pengamatan, observasi, atau penggunaan panca indera. Yang kedua yaitu fase pengenalan konsep. Pada fase pengenalan konsep, peran guru lebih dominan.
Dengan menggunakan metode yang sesuai, guru membantu siswa mengidentifikasi konsep, prinsip, dan hukum yang berhubungan dengan pengalaman pada fase eksplorasi. Dalam tahap ini berperan lebih tradisional. Yang ketiga, fase penerapan konsep. Fase terakhir adalah penerapan konsep. Pada fase ini, siswa diminta untuk menerapkan konsep yang baru mereka pahami untuk memecahkan masalah dalam situasi yang berbeda. Dalam hal ini, guru bertugas untuk menyiapkan berbagai kegiatan atau permasalahan yang relevan dengan konsep yang sedang dibahas. Pada fase ini, peserta didik diajak menerapkan pemahaman konsepnya melalui kegiatan-kegiatan seperti problem solving atau melakukan percobaan lebih lanjut. Poin E, kelebihan dan kekurangan learning cycle. Johan dan Cloud dalam Wibowo menyatakan bahwa penerapan model learning cycle memberi keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengembalikan sikap ilmiah siswa. Yang ketiga, menjadi lebih bermakna. Kekurangannya yaitu poin A, pembelajaran rendah. Jadi jika guru menguasai materi langkah-langkah pembelajaran. Yang B, kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang C, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang D, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dan menyusun rencana dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rahmi dengan NIM 2119057. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang reciprocal learning. Nah, reciprocal learning ini adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman membaca dan memberikan manfaat agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama ada peragaan awal. Di sini, bimbinglah siswa untuk belajar dengan memperagakan, mengikuti, dan menerapkan strategi-strategi membaca efektif selama proses membaca. Nah, bacalah salah satu bagian teks dengan keras dan peragakan 4 langkah tersebut. Meringkas, mengklarifikasi, mempertanyakan, dan memprediksi. Lalu selanjutnya langkah kedua, pembagian peran. Dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 4 siswa, bebankan satu peran pada masing-masing anggota sebagai perangkum, penanya, pengklarifikasi, dan penduga. Lalu langkah ketiga, pembacaan dan pencatatan. Nah, di sini mintalah siswa untuk membaca beberapa paragraf dari teks terpilih, lalu mintalah mereka untuk menggunakan strategi-strategi mencatat, seperti menggarisbawahi dan sebagainya. Lalu langkah keempat, pelaksanaan diskusi. Siswa yang berperan sebagai prediktor bertugas membantu kelompoknya menghubungkan bagian-bagian teks dengan menyajikan prediksi-prediksi dari bagian sebelumnya, dan juga membantu kelompoknya untuk memprediksi apa yang akan mereka baca selanjutnya dengan menggunakan isyarat-isyarat atau kesimpulan sementara di dalam teks. Lalu kuesioner ini bertugas membantu kelompok untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tentang teks tersebut dan mengingatkan kelompok untuk menggunakan seluruh jenis pertanyaan. Lalu selanjutnya summarizer. Nah, ini bertugas menegaskan kembali gagasan utama dalam teks tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Lalu clarifier, ini membantu kelompok menemukan bagian-bagian teks yang tidak jelas dan menemukan cara-cara untuk memperjelas kesulitan-kesulitan ini. Lalu langkah kelima ada pertukaran peran. Peran-peran dalam kelompok harus ditukar satu sama lain. Teks yang berbeda juga perlu disajikan. Siswa mengulang proses ini dengan peran yang baru. Teruslah mengulang proses ini hingga topik atau teks yang dipilih selesai dipelajari. Poin selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan reciprocal teaching. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya ini yang pertama ada kreativitas siswa, memupuk kerjasama antar siswa, lalu menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap. Lalu siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Lalu memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas. Lalu melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Lalu selanjutnya menumbuhkan sikap menghargai guru karena siswa akan merasakan perasaan guru pada saat mengadakan pembelajaran, terutama pada saat siswa ramai atau kurang memperhatikan.
Lalu selanjutnya kelemahan dari reciprocal learning ini. Yang pertama, adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru menyebabkan tujuan tak tercapai. Lalu pendengar atau siswa yang tidak berperan ini sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana. Lalu selanjutnya, kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru membuat kesimpulan akhir sulit tercapai. Jadi, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Aulia Nasution dengan NIM 2119044. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi kami yaitu tentang pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual atau yang biasa disingkat dengan SAVI. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran SAVI. Model pembelajaran SAVI diperkenalkan pertama kali oleh David Meyer. Adapun unsur-unsur pembelajaran SAVI yang dipaparkan oleh David Meyer di antaranya yang pertama yaitu somatik, artinya belajar dengan menggunakan gerak dan berbuat. Yang kedua yaitu auditori, artinya belajar dengan berbicara dan mendengar. Yang ketiga, visual, artinya belajar dengan mengamati. Dan yang keempat yaitu intelektual atau belajar dengan memecahkan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip dasar metode pembelajaran SAVI. Meyer mengungkapkan prinsip-prinsip dasar pembelajaran SAVI di antaranya. Yang pertama, belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Yang kedua, belajar adalah berkreasi, bukan mengkonsumsi. Yang ketiga, kerjasama membantu proses. Dan yang keempat, pembelajaran langsung pada banyak tingkatan secara simultan. Yang kelima, yaitu belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri atau dengan umpan balik. Yang kelima, yaitu emosi dapat membantu pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah-langkah penerapan metode pembelajaran SAVI. Yang pertama yaitu tahapan persiapan atau kegiatan pendahuluan. Pada tahap ini guru membangkitkan minat peserta didik, memberikan peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkan mereka dalam situasi yang optimal untuk belajar. Secara spesifik meliputi hal sebagai berikut, diantaranya memberikan sugesti positif, memberikan pernyataan yang memberi manfaat bagi peserta didik, memberikan tujuan yang jelas dan bermakna, membangkitkan rasa ingin tahu, menciptakan lingkungan fisik yang positif, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap penyampaian atau kegiatan inti. Pada tahap ini, guru hendaknya membantu siswa menemukan materi belajar yang baru dengan cara melihatkan panca indera yang cocok untuk semua gaya belajar. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya uji coba kolaboratif dan berbagai pengetahuan, pengamatan fenomena dunia nyata, pelibatan seluruh otak atau seluruh tubuh, presentasi interaktif, grafik dan sarana yang presentasi berwarna-warni, aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tahap pelatihan atau kegiatan inti. Pada tahap ini, guru hendaknya membantu siswa mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Secara spesifik yang dilakukan guru yaitu aktivitas pemprosesan peserta didik, usaha aktif atau umpan balik atau renungan atau usaha kembali, simulasi dunia nyata, permainan dalam belajar, serta pelatihan aksi pembelajaran, dan sebagainya. Yang keempat yaitu tahap penampilan hasil atau tahap penutup. Pada tahap ini hendaknya membantu peserta didik untuk menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat.
Hal-hal yang dilakukan diantaranya penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera, penciptaan pelaksanaan rencana aksi, aktivitas penguatan penerapan, materi penguatan persepsi, dan pelatihan terus-menerus, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran Safi ini, diantaranya yang pertama yaitu siswa membaca materi pelajaran yang akan dipelajari dengan suara keras atau yang dimaksud dengan auditori. Yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 4-5 anggota pada setiap kelompok, atau yang disebut dengan somatik. Yang ketiga, yaitu siswa atau setiap kelompok mengamati media yang diberikan oleh guru dan mendiskusikannya, atau yang disebut dengan visual. Serta yang keempat, setiap kelompok mendemonstrasikan hasil kerja kelompoknya di depan siswa yang lain sesuai dengan materinya, atau yang disebut dengan intelektual. Selanjutnya yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Safi. Adapun yang menjadi kelebihan dari pembelajaran Safi yang pertama yaitu membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. Yang kedua, didesain agar suasana belajar menjadi menyenangkan, menarik sehingga siswa tidak mudah bosan dengan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa dan siswa akan termotivasi untuk belajar lebih baik. Adapun yang menjadi kelemahan dari model pembelajaran Safi ini diantaranya adanya guru yang kreatif, inovatif sehingga harus dapat memadukan keempat unsur secara utuh, memerlukan sarana prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk media pembelajaran, membutuhkan waktu yang lama, terutama bila siswa yang lemah. Mungkin sekianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.